Bang Binton ada. Horas Bang. Horas. Terima kasih nih. Kami diperkenankan untuk melihat tempat abang ini. Asik sekali. Oke. Berapa ribu ini Bang? Ini luar biasa nih, berlapis-lapis. Iya. Kalau yang di sini, Iya. ini Pak Agus yang tahu 70.000 ada kali Bagus. Ada. Ini udah didata sama mereka dengan berlapis-lapis sampai ke sana. Katanya tidak hanya di sini, ada di Ada beberapa 3, tempat. iya. Ada di ruko di Cinere. Ada di lantai 2, nanti kita masuk ke lantai 2 juga. Oke. Ya, khusus itu cerita silat, komik, Kopingho. Dan lengkap koleksi. Lengkap, itu udah berseri. Wah, itu tuh cerita bersambung yang sangat dicintai banyak orang Indonesia. Iya. Oke. Itu satu, sama buku-buku lukisan. Oke, nanti cerita Bang. Oke. Bisa sambil kita jalan-jalan Bang. Iya. Ini apa saja koleksi Abang ini? Tentang buku-buku apa ini? Ini buku-buku ya umum lah, buku-buku umum ya, buku-buku kontemporer lah, buku-buku favorit nih. Tapi yang di sini ada sebagian buku sejarah. Terus terang ini belum kami kategorikan kemarin karena ada perpindahan. Jadi ini dalam proses penjemuran nih. Jadi kalau kita jemur kan rayap itu hanya mati karena cahaya matahari dan cahaya. Oh, jadi berarti lampu harus nyala terus? Nyala terus. Jadi, jadi kita bikin dijemur. Iya. Pagi jam 9 udah jemur sampai jam 12 ganti-ganti. Iya. Rayap pasti hilang. Otomatis. Karena kan rayap masuk tanah. Kehidupannya kan dari tanah. Ratunya itu kan di dalam tanah. Jadi yang keluar itu pasukannya untuk mengambil makanan ke bawah. Abang pelajari itu karena menjadi kolektor ya? Karena pengalaman rusak buku mungkin ya? Iya, iya. Udah puluhan ribu juga yang kita buang. Karena dimakan rayap? Dulu kita bikin di satu ruko, 3 lantai. Dulu sempat di Bintaro kita bikin. Banyak sekali yang hancur. Karena pengap. Kita belajar dari situ, baru kita tahu bahwa celah-celahnya kita kasih obat semua itu. Supaya jadi lemari-lemarinya ini banyak besi Bang. Ada hubungannya dengan perawatan ya? Ini lemari-lemari semua jati-jati tua. Iya. Ya, lemari-lemari itu jati-jati tua. Yang umurnya saya kira dari 100 tahun. Karena itu yang udah posisi kering. Ya. Bawahnya harus kita kasih besi. Jadi jangan ada pertemuan antara tanah dengan kayu. Itu, 2 jak itu tuh. Jadi kayu jangan sampai ketemu dengan tanah. Nanti kecuali yang besar ini ya, ini kan udah tua sekali. Ya. Tebal ya. Ya. Supaya dia nggak ada celah kehidupan rayap di situ. Oke. Gitu. Dan ada besi tadi kan? Iya. Nah, besi ini, Iya. nilai lagi nih konsep besi ini. Nah, ntar saya jelaskan. Bang, sebelum lewat ini saya kira ini asik ini lukisan, apa? Lukisan seperti ukiran ini. Ambrus Natasha. Ah, itu sangat terkenal. Sangat terkenal. Ini Ambrus Natalsia. Katanya Pasaribu ini, Pak. Orang Batak. Ambrus Natalsia itu marganya Tanjung Pasaribu. Jadi harus Tanjungnya dulu. Abang kolektor ini? Kolektor. Berapa kolektornya? Ada berapa? Banyak ya. Mulai dari abstraknya, ada ukirannya, ada patungnya. Patung yang kecil, yang 3 meter juga kita punya. Ya, kami tahu ratusan juta satu kolektor. Saya nggak bicara harga ya. Oke Bang, tapi Ambrus Natalsia. apa yang Abang temukan keunikan dari Ambrus Natalsia? Supaya Ambrus Natalsia dapat dulu. Iya. Saya ini di-shoot dulu, baru di-shoot yang lain. Oke. Supaya bisa menceritakannya. Oke. Ini perhatikan dulu. Ya. Oke, di-shoot. Oke. Oke. Ini luar biasa ini. Harus bawa. Ya. Ainun Najib. Wah. Buku sastrawan. Oh iya, buku sastrawan. Berarti Bang banyak banget. Koli Masjid. Wah, toko-toko nasional. Oke, Bang. Oke. Ini apa? Ya mau kami dengar dari Abang. Ini mau saya cerita dulu. Oke. Ini soal lemari tadi ya. Ya. Ini kan lemari-lemari tua nih ya. Ya. Nah, lalu supaya jelas ya. Ini kan besi nih. Ya. Besi siku. Ya. Nah, ini nggak bakal Karena goyang. sudah disiku kemana-mana, dibikin kayak apartemen aja. Oke. Jadi ini bikin lapis 2 nih. Oke. Besi yang satu dengan yang satu kan tidak ada semuanya lantainya.
Oh. Jadi nggak ada tapakannya. Ya, nggak ada papan di situ. Nggak ada papan, nggak boleh. Baik. Supaya binatang-binatang yang ada bergerak di situ langsung Tidak berjatuhan. bisa merayap lagi dia. Iya. Kan dia nggak, kalau buku ke buku kan nyebrang dia kan. Oke. Dan kita akan menemukan kalau udah ada rayap atau enggak, itu pasti ada yang jatuh. Sejak kapan abang tahu konsep merawat buku itu begitu? Kalau ini bekas ide saya aja, Oh. pembelajaran. Pengalaman. Karena saya jadi korban. Ribuan tadi. Iya, ribuan. Koleksinya ini. Ini kan yang merawat nih, ada 15.000 kali kita buang Pak Agus. Lebih, Pak. Lebih malah. Truk-truk kan bakar-bakar. Waktu itu saya kesel, saya bakarin aja supaya nggak kena semua repnya. Ya. Lebih malah. Dia, Pak Agus ini ikut saya udah bertahun-tahun. Jadi, Ya. itu kita kasih karet. Ya. Supaya naiknya dia nggak dapat. Ya. Lalu jarak antara satu dan yang lain, kita sengaja buat, kalau ada rayap di bawah disapu sudah ada jatuh, berarti ini harus diobatin. Apa obatnya, Pak? Pertama, langkah yang paling pertama untuk merawat buku, jemur. Oh, matahari ya? Matahari dia nggak, kan rayap itu hidupnya kan di tanah. Iya. Jadi hanya ada dua itu, raja dan ratu Oh. yang hidup. Keluar tuh puluhan ribu tuh, jalan terus ke buku, dan dia kan kembali lagi, ada gambarnya itu rayap itu. Ada kepalanya pencari makanan, bawa terus ke ratunya. Ratu ya, bukan raja, ratu. Iya. Kalau anak-anak kecil-kecil, jadi segini, ratu itu gede ini. Itulah yang makan Makan. itu ya. Kan udah pernah punya pengalaman Ya, mungkin ya. saya pernah. Ya, jadi itu teknik itu kita kembangkan. Besi udah. Kenapa besi? Kalau saya nggak merasa nyaman di situ, Iya. nggak merasa nyaman di sana, saya mau ke tempat lain. Ini kan tinggal pakai baut. Nggak berat saya bongkar-bongkar lemarinya. Baik. Kan gini kan pakai baut. Ini berlapis lagi nih Bang. Berlapis. Nah, Nah, ini berlapis. Coba kita lihat Bang sebentar. Berlapis Aduh. bagian tuh. Wah, ini puluhan ribu ini. Ini Iya. majalah nih Bang ya? Ya majalah Majalah apa lama, aja? majalah Merdeka, Tempo, Teman- Gatra. Tolong disorot ini. Ini Oh. luar biasa ini koleksinya. Iya, ini kelihatannya sampah. Padahal ini ilmu ini Bang. Ya ilmu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau mau berkolaborasi sebenarnya mengolah ini aja Iya. nggak habis Luar biasa. penghasilan kita. Jadi jangan dianggap ini nggak ada artinya. Ini ada, cuman belum dikelola aja. Tuh. Tuh ini nih barang-barang yang zaman dulu langka ini ya itu. Oh loh, ini puluhan ribu nih. Iya. Semua saya kira ini majalah yang pernah terbit di Indonesia dari sini Bang ini ya. Ada udah berseri-seri, ada itu Pak Agus ya. Ada. Bukan hanya temponya. Oh banyak sekali. Yang udah pada tutup-tutup. Ini bukunya berlapis-lapis ini aduh. Saya Bang melihat perpustakaan toko-toko yang pernah saya kunjungi, perpustakaan dari Frans Magnus Suseno. Oh iya saya tahu. Memang beliau itu filsuf ya. Yusuf. Dan pengacara terkenal Todong Mulia Lubis. Oh iya. Di Cinere juga. Iya di situ. Cinere juga Bang. Di belakang rumah sakit. Iya, di rumahnya itu puluhan ribu seperti ini juga Bang. Baru, Sama Pramudia Nantatur. kalau beli ke rumah beliau belum pernah saya, jujur. Tapi ke Todong Mulia Lubis, baru satu lagi saya juga pernah lihat seorang pendeta yang punya kolektor buku, mantan Sekum PGI, pendeta Richard Dolai. Oh iya. Lumayan Banyak juga. sekali ya. Banyak buku-buku teologi di situ. Oke. Saya buku teologi bahkan Alkitab ada 300 saya Alkitab. Mulai dari segala negara. Abang mengumpulkan ini berapa tahun? Apa sejak umur berapa Bang? Umur 21 tahun sudah mulai. Abang lahir di Siantar ya? Di Siantar. Besar di Siantar. Besar di Siantar. Mulai dari Siantar sudah mengkoleksi? Mengoleksi enggak, Ya. tapi udah baca buku terus. Oh gitu ya. Jadi mungkin nanti biar ya, biar nyambung nih. Iya. Tadi Ambrus tuh. Ini Ambrus pasti ya? Ambrus juga ini ya? Ambrus nih, ini harus disut nih Ambrus nih nanti. Oke. Ini Ambrus Natalsia. Tadi kan kita lihat tuh bedanya. Ya. Kenapa saya bawa ke sini? Ini jelas sangat tua ini. Ya. Ambrus Natalsia seorang Batak, Ya. halak Batak. Ya.
dia terinspirasi mematung ini di Siantar. Oh. Di Siantar waktu dia melihat Museum Simalungun yang ada di Siantar di depan GKPS. Di situ kan ada ukiran-ukiran. Kayak rumah Batak Toba, akhirnya dia pergi ke Sibolga, ke Toba sana, dilihatin rumah-rumah Batak ukiran. Dan dia karakternya berbeda dengan apa yang dilakukan seperti orang Jepara, lebih halus-halus dan berkarakter. Inilah dia. Jadi kehidupan tema sosial, tetapi tidak terlalu halus, dan itulah karakternya dia. Bang, Ambrus ini kan dikenal seniman, pengukir lukisan yang hebat. Tadi abang sudah sebut tidak halus sebenarnya, tapi karakternya, Ya, namanya, bahkan semua karyanya itu mahal-mahal. Apa yang membuat sebenarnya? karena dia pelopor, dia pencipta. Dia dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencipta dan pelopor karya kayu ukiran. Jadi di Indonesia, seingat saya, mungkin saya salah, tapi seingat saya yang memulai kayu ya jadi seniman alumni isi Asri dulu, akademisi, ya Ambrus. Setelah itu ada Nyoman, tapi kayunya. Ada Antonio Blanco di Bali, tetapi ukiran kayunya, bukan lukisannya, bukan objeknya. Kalau ini kan objeknya. Ada lagi sekarang itu, lalu kesininya ada siapa? Ada Erika Hestu, Wahuni. Itu alumni isi juga. Lalu ada yang sekarang, ya masih muda, Ekwat. Tapi saya sejarah ini siapa? Hanya Ambrus yang paling duluan. Ambrus itu lahir tanggal 21 Oktober tahun 1933 ya? Iya, umurnya 89 ya, dia lahir iya. Pokoknya umurnya 89 tahun. Itu Ambrus. Ini juga Ambrus. Oh, Ini Ambrus. ini bukan ukiran bang? Enggak, ini abstrak. Oh, Di Indonesia yang punya karya Ambrus abstrak hanya saya. Yang model pipa. bagaimana bang menemukan ini? Bisa cerita? Yang satu ini? Saya ketemu anaknya sih. Oh, Karena saya dapat pelukis ini ya. dari orang, akhirnya saya penasaran dan saya bilang, saya nggak mau beli lukisannya kalau nggak ada foto Pak Ambrus di sampingnya. Oh, Jadi ini dibikin sertifikatnya, ini ada Oke. semua ada sertifikat. Dibikin sertifikat, ya. lalu sertifikat itu dipoto dia di depannya. Oke. Seluruh lukisan Ambrus saya jamin bersertifikat yang saya punya. Orang lain belum tentu. Karena setelah itu bayar lagi. Kan biaya lagi. Saya nggak apa-apa. Tapi saya puas. Begini bang, sebagai kolektor, apa sebenarnya spirit yang harus dimiliki? Karena secara persepsi masyarakat, kolektor itu harus kaya raya, ya bisa mengumpulkan dari mana saja. Apakah itu hanya aktualisasi diri? Kalau mau jadi kolektor barang seni dan lukisan, barang seni lah, Ya. atau buku, Ya. pertama harus ada idealisme dulu. Idealisme. Idealismenya apa? Itu pertanyaannya. Oke. Idealisme kita itu harus ada kata kunci, merawat. Jadi Melestarikan. jiwa merawat itu harus ada ya? Itu dulu. Oke. Kalau kita beraktualisasi diri, teori Maslow itu, Ya. setelah orang mapan ada duit, baru dia beraktualisasi diri. Dia ngoleksi mana-mana, ada uangnya beli itu, beli ini, beli buku, beli itu, beli. Itu boleh dia jadi kolektor, sah saja. Tetapi saya yakin ruhnya nggak dapat. Jadi kolektor sebenarnya itu bukan aktualisasi diri, tetapi jiwa merawat itu harus dimunculkan. Harus dimunculkan. Oke. Kalau jiwa merawatnya dapat, tanggung jawabnya ada. Berarti saya bisa tangkap Bang. Berarti kalau juga jiwa merawat karya orang lain hadir di seorang kolektor, bahkan misalnya orang yang membuat karya seperti Ambrus misalnya, ada perhatian lebih dong orang-orang yang berkarya itu. Ya pasti ada. Jadi gini, intinya ya, ketika orang beraktualisasi diri, ya,
itu dimulai dari kemapanan. Ya. Kemapanan ya. Umur berapa sih orang aktualisasi diri ketika mapan? Mungkin mulai 40 tahun ya. 40 tahun. Iya. Mungkin. Mungkin. Umumnya di atas 50. Oh. Kalau 40 orang masih manajer. Iya, iya, iya. Belum direktur ya. Belum direktur, belum level atas dua. Ketika itu mulai dia dapat semuanya, sepertinya dia mulai, atau kalau pengusaha gitu, ya, dia akan bikin museum, biasa saja, malah senang. Tetapi kalau kita mulai muda untuk semangat merawatnya akhirnya jadi banyak, ini kan soal finansial aja nih, pelan-pelan atau sekaligus. Jadi kalau kita merawat pelan-pelan, Bapak lihat, kalau Bapak sekarang buku komik, ada layar, punya. Pasti lah sayangnya beda. Saya punya koleksi Koping Hoi itu 50-an, Bang. Tadi Abang semua ya, serinya ada ya. Puluhan ribu. Luar biasa itu. Nanti kita. Udah jarang gitu. Ya. Oke. Tapi sambil jalan kita dikit Oke. lagi nih, Bang. Ini berapa lapis lagi nih bukunya? Ini Kita lihat. tentang apa ini, Bang? Ini umumnya ensiklopedia. Oh, oke. Lebih mengarah ke ensiklopedia. Tapi ensiklopedia di sini umumnya yang berurutan. Kalau nggak berurutan nggak saya bikin. Di Indonesia Abang dapatkan buku-buku ini di mana? Selain di Jakarta misalnya? Saya kasih tahu ya, kan saya mulai tahun 90 kan. Ya. 91, 92 udah main saya ke Kuitang, ke Senen, proyek Senen. Kalau Kuitang masih saya ingat, Bang, tahun 90-an dia masih ada Di lantai, buku-buku di lantai lama, itu, iya. pinggir jalan ya. Iya. Sekarang jarang. Jadi di Kampung Melayu jembatan hitam, Iya, saya masih ingat juga koleksi. Banyak Palasari Bandung, buku. Oh, kalau situ saya belum pernah. Jambi, Medan. Jadi Kalau di Medan di lapangan Lapang- Merdeka ya, Iya. saya Rel, berkali-kali ke kereta situ. ya. Itu. Tahu. Lalu di mana lagi? Di Malaysia, di Singapura. Oke. Ya ada namanya di sana itu apa ya? Lupa saya. Tapi saya pernah beli buku-buku Indonesia di sana. Jadi di beberapa kota lah di Indonesia kalau saya keluar kota. Tetapi yang lebih penting saya belinya itu dulu waktu ada pos kota, suara pembaruan, Kompas, analisa, suara karya. Iya. Itu saya pasang iklan baris. Iklan baris tarifnya waktu itu belum ada internet kan, media sosial Iya. juga belum, marketplace juga belum ada. Iya. Jadi saya iklan baris, saya kan betul tuh. Pos kota 21.000, ada yang 23.000, Sabtu Minggu agak lebih mahal. Lalu Kompas 3 baris tuh, satu itu 90.000. Tahun berapa itu? Wah, tahun 2000, tahun ya hampir jelang 2000-an lah, 2000 sekian. Jadi berarti sangat serius menjadi koleksi buku-buku ini ya? Iya, iya. Kan sekarang aja yang mahal, dulu kan enggak, ada yang buang. Ada nggak perlu diloakin, loak ngumpulin ke loper-loper gitu. Di tukang-tukang buku itu ngumpulin dari bukan pemulung, jual ke bosnya, ada lagi yang keliling beli itu ya, dari situ lah toko-toko buku kecil yang ada di Lebak Bulus, ada di Pamulang, itu saya habisin banyak. Bang, tadi kan sebut spirit dari seorang kolektor itu harus merawat. Ya. Abang kan berkarir di bank. Kita tahu bank itu lembaga yang harus disiplin semua, Iya, iya. semua stafnya begitu. Iya. Bagaimana Bang menyediakan waktu, pikiran, bahkan materi, padahal berkarir di bank begitu? Di bank negara lagi. Kalau di bank kan memang sudah diatur waktunya, Oke. sangat ketat kan Ya. BUMN. Tapi saya itu ada pernah majalah, saya lupa apa yang meliput itu. Pagi di bank, sore di galeri. Jadi dulu saya akhirnya karena buku banyak saya bikin galerinya. Jadi di galeri itu udah mulai terjadi deh. Datang orang, ada yang beli, ada yang jual, mulai tuh. Ada siklus Ya. perputaran barang. Kalau yang nggak bagus saya umpetin, saya simpan buat koleksi saya. Kalau nggak mereka perlu yang lain. Lalu mereka akan menawarkan, bahkan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh nasional tuh sangat banyak mobil sama saya. Gini, pada waktu itu, katakan rumahnya di Menteng, katakan rumahnya di Setiabudi, ayahnya dulu pejabat, Iya. ayahnya pensiun, Iya. zaman terus berubah,
anaknya akan dibagi warisan. Iya. Mulailah itu membagi warisan dari rumah yang besar ke rumah yang dibagi 4 apa 5. Iya. Tentunya kan rumahnya kapasitas buku bapaknya nggak akan muat. Iya. Dia akan jual. Dia nggak mungkin pecahin satu-satu. Karena kalaupun anaknya dititipkan, Iya. anaknya bilang, "Pak, saya nggak mungkin bikin di rumah. Nggak muat." Karena kan dari harta yang satu dibagi 6, pembaginya kan nggak sebesar rumah bapaknya lagi rumahnya. Tetapi Pak, ada yang lebih menarik nih. Suatu saat ada orang, saya nggak sebut namanya, jenderal. Dia datang nyari saya ke galeri itu, ke toko galeri itu, di ruko itu. Mana yang namanya Pak Binton Dadap-dap? Wah, jenderal. Saya nggak sebut ya nama. Kenapa? Saya pengen tahu dia itu siapa? Pensiunan dari mana? Padahal saya waktu itu masih ngelak-ngelak buku yang ditanya saya. Dia kaget begitu banyak buku saya. Terus, untuk apa Bapak cerita Pak Binton? Enggak, kamu panggil aja dulu deh, nanti saya ngomong. Padahal itu saya. Iya. Saya pengen tahu dia, ngerawatnya gimana. Karena saya bilang semangat merawat saya, uang saya nggak ada. Saya masih, waktu itu ya masih kerja ya. Iya. Berapa sih kemampuan daya belinya. Kedua, dia bilang curhat. Saya menangis nih. Saya menangis karena buku-buku saya titipkan ke anak saya nggak ada yang mau. Kata anaknya, "Pak, jangan dititip ke saya. Nanti malah demam berdarah di rumah, banyak nyamuk." Ayahnya waktu itu menangis. Ayahnya menangis. Iya. Dia bilang ke anaknya itu, "Nak, kamu itu bisa jadi begini karena buku ini. Saya bisa sekolahkan kamu karena buku ini. Tapi kamu nggak mau merawat." Disitulah dia menangis. Karena sedih. Anaknya nggak menghargai apa yang bapaknya dapatkan untuk pendidikan dan kebutuhan hidupnya. Dia dari buku itu. Akhirnya dia nangis, udah 2 minggu kemudian dia datang. Dia bawa satu mobil besar. Semua dikasih ke saya bukunya, koleksinya. Bapak rawat aja. Jadi semua itu pengalaman kan itu ya? rahasia Tuhan ya. Ya. Ada yang dibeli, ada yang dikasih macam-macam. Ada yang cerita luar bersusah biasa payah. ya. Ada yang bersusah payah juga kita nyarinya. Bang, kaitannya dengan situasi kita sekarang, era digital. Padahal kita tidak boleh tidak harus terus menjaga literasi. Literasi ini buku-buku ini kan merawat pikiran kita, literasi kita untuk terus peradaban kita maju. Kaitannya sekarang di masa sekarang kan orang nggak terlalu bangga lagi punya buku Ya, dan fisiknya ya. iya, Ya. bahkan orang sudah sangat bangga dengan ya hanya online, hanya berita online dan tidak terlalu greget lah seperti dulu buku begitu. Bagaimana kita sebagai kolektor, Bang, menyadarkan bahwa kita tidak mengagungkan fisik buku ini, tapi paling tidak gagasan yang pernah ditulis itu jangan hilang. Apa gagasan dari apa? Jadi bicara literasi, kan banyak buku ini era digital itu kan ada tahun berapa? Ya. Coba kira-kira tahun berapa di era digital itu? Mungkin di atas 2000-an kan? tahun 90-an lah ya. 96 mulai. 96 98 kan baru HP. Iya sih. Baru Tahun HP 2000-an lah itu booming. BlackBerry itu. Iya. Yang media-media sosial sih kan tahun 2000 sekian lah Iya, ada iya. ini ya. Tapi kan belum ada di Indonesia. Ya belum hebat-hebat kali lah, internet juga belum banyak gitu ya, tahun 2000. Oke. Pertanyaannya, buku sebelum itu Iya. apakah sudah dimasukkan ke digitalisasi? Iya. Belum kan? Belum. Belum lah. Iya. Kalau sumber berita, iya, informasi terus Ya. berubah masuk ada di media sosial atau dalam bentuk digital. Iya. Yang udah-udah sebelumnya kan belum. Iya. Yang kita pegang ini kan yang lama-lama nih. Inilah tugas kita sebenarnya untuk
mengoleksi ini, memindahkan itu nanti. Kita akan memindahkan itu. Iya. Lalu kalau gitu arsip nasional nggak perlu lagi dong sama perpustakaan nasional. Bahwa mereka sadar betul semuanya juga belum selesai ini didigitalisasikan. Iya. Maksud saya informasinya mungkin dapat, Iya. tetapi utuh karya tulisan satu buku si A si B tahun duluan belum tentu digitalisasikan. Pikiran-pikiran itu. Artinya literalisasi bentuk fisik dan digital dua-duanya harusnya keseimbangan. Saya nggak bilang bahwa nggak berkurang penjualan buku. Oh, berkurang. Oke. Tetapi kan nggak tutup juga Gramedia kan, nggak tutup juga toko buku yang lain. Iya. Hanya berkurang. Oke. Karena sebagai penulis saat ini juga tidak hanya puas di dalam bentuk digitalisasi, Oke. betul kan? Ya. Sedikit ke Batak, Bang. Orang Batak ini juga kan masih kurang literasinya, mengeksplor, mempublis apa sih budaya Batak, apa sih pikiran-pikiran nenek moyang orang Batak begitu. Tapi dalam perjalanannya kan masing-masing, misalnya marga-marga kan pasti punya tulisan juga, naskah-naskah juga memberitakan bahwa apa yang mereka kerjakan gitu. Saya juga dengar abang punya koleksi beragam buku tentang Batak, Ya, termasuk buku-buku dari marga-marga. ya, Salah satunya Panjaitan. Cerita Ya. itu, Bang. Ini ya, ini yang lain sih banyak ya. Ini saya salah satu contoh nanti kita ini. Tahun berapa buku? Ini misalnya nih ya, riwayat Niraja Panjaitan, Ya. Putra Batak tokoh nasional, diterbitkan Panitia Tugu Raja Panjaitan, Medan 19 Agustus tahun 71. Yes, berarti 71 itu saya baru 1 tahun. Buku marga-marga ya. Ini salah satu contoh. Ini buku tahun Medan 19 Agustus 71. Ya. Riwayat Niraja Panjaitan, Putra Batak tokoh nasional, diterbitkan Panitia Tugu Raja Panjaitan. Ya, oke. Buku ini kami berikan sebagai kenang-kenangan bagi orang tua Kapten Andreas Tendean, pahlawan revolusi. Ya. Semoga kenangan bagi para pahlawan yang mempererat ikatan kekeluargaan nasional selama hayat dikandung badan. Selamat bangsa dan negara. Jasa pahlawan jangan terlupakan. Ya, ini tahun 17 Agustus tahun 71 ya. oleh GRE Panjaitan. Ya, buku-buku gini kan, tuh Panitia Pusat Peresmian Tugu Raja Panjaitan Medan tahun 71. Yang seperti ini kan. Nah, jadi yang gini-gini banyak nih. Jadi maksud saya gini, mumpung satu acara ini gini. Sebenarnya ya, kalau kita mau jujur nih, saya memang mengoleksi ini banyak. Tentunya ini bukan kepentingan saya semata-mata. Negara punya kepentingan. Contoh misalnya seperti ini. Marga Panjaitan punya kepentingan. Ya. Ya, tanggal 17 Agustus, tadi tahun 71 udah ada ini. Seandainya misalnya nih, dari koleksi orang, baik di Belanda, di Leiden sana, dimanapun, harusnya sudah marga-marga atau tokoh kita menyatukan untuk menarik kembali, mengumpulkan kembali. Contoh, bikinlah tugu kayak di daerah Tandus, kayak Taman Mini Indonesia, Ya. kayak Taman Mini Indonesia dibikin supaya tugu itu nggak semata-mata lagi ada di jalan raya, ada di sana, di tengah sawah, di tengah jalan, bla 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 bla. Bikin aja miniaturnya. Marga Panjaitan, Lumban Gaon, Nadabdak, bla bla bla, yang lain. Miniatur ya. Lalu cari semua buku. Nah, tadi literasi. Ya. Baik lak-laknya, baik peradaban Bataknya zaman dulu. Ya kayak di Museum Batak yang di Simanindo yang aku lihat itu. Ya. Kumpulkan semua. Sehingga kalau marga Panjaitan kenalan sama anak saya perempuan misalnya, Ya. kan pengen tahu Panjaitan, padahal anakku kan lahir di Jakarta Ya. atau lahir di
Amerika misalnya, dengarlah itu. Otomatis sambil liburan nih, kayak Tugu ini kan Tugu-Tugu nih, misalnya gini Panjaitan ada. Di sana udah ada literasi ini dikumpulkan. Kalau literasi digital, mungkin bisa dia lihat. Tapi apakah itu bukti fisik seperti ini tadi? Nah itu tadi bicara literasi, tanda tangan fisik ini. Apakah buku itu diperlukan atau tidak? Kalau udah seperti ini, diperlukan nggak? Yang mahal kan ini namanya buku koleksi. Jadi maksud saya, kalaulah literasi yang sudah berserakan ini dikumpulkan, di arsip nasional, di mana belum termasuk foto-fotonya, bikin aja rumah miniatur segede apa, di situ bisa marga-marga berkumpul membain adat pesta Marbona tahun misalnya. Dan bikin tugu kan juga mahal, karena pondasinya ketinggiannya juga nggak sedikit biayanya. Coba bikin marga dulu, pemerintah daerah siapkan lahan di daerah yang tandus untuk membuat miniatur itu. Literasi, bukti-bukti sejarah, artefak, lak-lak, ya, marga-marga ada di situ, sehingga satu sama lain kita bisa tahu marga ini Panjaitan, marga ini Nadabdab, Lumban Gaul, segala macam, Simajuntak Siahan. Jadi kayak destinasi. Bali sebenarnya nih, karena saya lama di perantauan saya pernah dinas di Bandung, di Solo, karena tugas ke Bali segala macam itu banyak. Berapa tahun bertugas di Bali, Bang? Ya, kalau itu kan kita kadang-kadang pendidikan dapat field trip apa segala macam. Tapi kan kita pembandingan bisnis usaha di Bali dengan di kota-kota lain selalu kita pelajari. Apa istimewanya Bali? Kalau Bali selain ini, kayak saya tidak bicara view laut ya. Kita kan ada juga view danau. Kita anggap impas satu-satu. Sana dapat lautnya, ini dapat danaunya dan Toba. Tetapi yang nggak didapatkan oleh orang asing datang ke Bali ada di Danau Toba, acara budaya itu tadi, acara ritualnya, ngaben. Ya, misalnya di kita itu misalnya Mongker Holy, sebenarnya kan bisa kita bikin acara itu rutin dalam periode tertentu. Kalau orang marga-marga Mongker Holy, buat aja pada tanggal sekian, rame-rame itu ada acara nasional Mongkal Holy. Mungkin pencerahan penting, Bang, sosialisasi, karena ada juga pendapat budaya itu bukan tontonan, tapi tuntunan katanya begitu. Artinya tidak banyak juga yang respect ketika budaya kita itu dipertontonkan. Apa pendapat Abang? Ini, kalau tuntunan, itu kan apa yang diambil dari budaya itu. Ya. Tapi kalau acara budayanya, ya, itu kan tetap ada untuk jadi media sarana publikasi. Contoh misalnya, Manortor budaya apa enggak? Manortor ya, budaya. Kenapa itu enggak kita protes? Kenapa kita enggak bilang itu tontonan? Kenapa kita enggak bilang tadi tuntunan? Betul nggak? Martagadi budaya apa? Budaya. Jadi jangan kita suka membuat analogi atau persepsi kita sendiri-sendiri. Kita yang realistis saja, ditor aja. Memumikan orang, membuat jadi biar supaya mayatnya abadi. Itu budaya juga kan? Berlangsung. Di Samosir tadi, Godang. Ya. Godang apa namanya itu? Godang Sabangunan. Sabangunan. Itu budaya. Kenapa nggak dibikin masif aja itu? Skalanya besar. Buktinya sekarang Hariulo sudah ada. Martodun udah ada sih beberapa tempat, tapi budaya-budaya ini harus kita gali. Contoh yang nyata aja nih. Kalaulah kita bikin di sana tadi, gedung marga Simajuntak, Siahan. Kalau Marbona tahun misalnya, atau Marsobusi Hall,
Kita ke sana aja semua. Capital flow-nya kan jadi ke sana, modal yang masuk itu jadi ke sana. UMKM hidup. Yang nonton kan bukan cuma kita. Orang asing akan melihat, oh Mongkaloli, oh Gunung Sebagungan. Terus apa lagi? Acara-acara lain. Sehingga tadi itu, kalau kita kalkulasikan aja, Panjaitan, Nadabdab, si Juta, Marga Purba, Marga si apa yang lain, bla 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 bla, si Taurus segala macam, misalnya itu, per tahun aja datang penasaran anak-anak kita datang. Ya, untuk ke situ, berapa itu pendapatan per kapita? Jadi, satu-satunya yang membuat itu lestari salah satunya adalah bukti-bukti artefak itu tadi. Buku-buku itu tadi, literasinya harus lengkap. Sekarang karena literasi lah, banyak persoalan di orang Batak. Audo siap kangen, ho siap udah do, udam doau, abangmu doau. Karena tidak tertulis. Itu tadi, Iya. karena tidak ada bukti. Jadi ini yang harus berbahaya, yang harus diwaspadai. Titip omongan bisa, Oke. lebih titip uang bisa kurang. Jadi opung mudoon. Oke. Padahal yang dimasuk odo Iya. bukan berarti semuanya opungnya nanti. Hmm. Benar nggak? Iya. Sehingga keturunan berikutnya disebutlah itu mar opung doho tu margaon. Saya tangkap Dapat kan maksudnya kan? pesan abang itu. Bagaimana budaya kita hadirkan menjadi masyarakatnya sejahtera. Budaya itu bukan untuk kita jual belikan, tetapi bagaimana kita mengangkat budaya ini untuk mensejahterakan sebenarnya. Saya tangkap. Oke. Saya Ya, kira-kira ya. itu. Lah tahu sekali-kali. Tahu. Udah berapa juta orang kira-kira yang melihat itu? Berapa yang bayar masuk ke situ? Budaya di nggak tombok itu? sana ya. Tombok. Oke. Ada di situ huta. Ya. Di samping itu kan ada huta. Ya. Huta Margaha. Marga Sidaputar. Enggak. Sialagan. Sialagan. Iya. Itu kan di benteng tuh. Iya. Ada acara di situ terus. Yang praktek budaya Iya. memenggal. Ya. Ada kursi. Dan dianggap itu juga menjadi model sosial Batak, jadi pengacara, jadi aktivis hukum gitu ya. Di huta Sialagan kan? Iya. Pertanyaannya nih, sudah semua nggak kita nih yang mendengar ini orang Batak? Iya. Udah pernah nggak ke huta Sialagan? Oke. Udah pernah? Saya udah pernah. Oke, Sialagan kan? Udah pernah. Udah pernah nggak misalnya kita orang Batak ini ke Pusukuhit? Sudah pernah. Kebetulan baru-baru ini aku lihat. Dari mana Bang? Tahu? Dari Facebook Ya ya? aku nggak bisa lihat, tapi dulu pernah nggak datangin? Oke Bang. Oke benar. Hah? Ya. Ini nggak usah munafik kita nih. Kita nih kalau ke Eropa, Singapura udah pernah, udahlah kita usang lah itulah. Ya, lihat tuh. Orang Presiden Amerika, film Wakanda baru main aja. Pemeran utamanya ibu-ibu datang ke Bali, cuman mau lihat Bali. Lalu dipertemukan dengan Jokowi. Maksud saya, Pak Jokowi aja beberapa kali datang ke sana. Cuman yang kita pertontonkan nggak tahu saya apa. Oke Bang. Gitu. Abang tadi Apalagi? sudah berikan pencerahan Ya. pentingnya kita mengangkat literasi Batak. Ya. Tapi saya mengutip apa yang diucapkan mantan Menteri Perdagangan kita, Bapak Gita Wirawan. Wirawan. Beliau pernah mengatakan kelemahan kita orang Indonesia kurang menarasikan atau menaratorkan semua konten-konten budaya kita. Saya tangkap, saya hubungkan dengan orang Batak. Orang Batak sebenarnya kekurangan literasi dan kurang menarasikan narasi literasi yang ada itu. Apa pendapat Anda? Itu betul juga. Karena coba kita cari buku yang membahas tentang Batak dibanding Bali. Kenapa itu banyak? Salah satunya di kita tokoh-tokohnya itu lebih banyak
keluar dari Danau Toba itu sendiri. Tidak ada di lingkungan itu tokohnya. Maka ada ucapan brain drain, Ya. terkuras sumber daya manusia di Pergi ke tempat orang kawasan lain. Danau Toba karena Ya. merantau ya. Ya, Ya. ya. Perhatikan orang Bali. Ya. Seingat saya, temanku ada pejabat dari Bali. Asetnya yang di Jakarta dijual supaya kembali ke Bali. Banyak banget. Ya. Jadi Artinya apa? Pratama ya. Ya. Yang ahli manajemen itu sangat terkenal di Jakarta kembali. Bali. Ya. Banyak tokoh Bali. Begitu. Itu apa korelasinya tadi itu tadi? Kalau tokohnya saja tidak ada di situ, orang hebatnya ada di situ, dia hanya mengomentari, dia hanya bisa teori, Ya. prakteknya tidak. Jadi bedanya apa? Kalau saya cinta lukisan, saya bilang kolektor buku, tapi saya nggak punya buku, tapi saya nggak ngerti, nggak ada lukisannya. Sehingga kalau apapun narasi, buku, Ya. visual, ya dalam bentuk konten, Ya. dalam bentuk liputan. Ya. Orang pintar-pintar di daerah itu yang berkontribusi terhadap itu nggak dapat ada di luar. Tetapi yang hanya didapatkan di sini adalah sumber Ya. informasi. Ya. Sehingga kalau ini sumber informasinya hanya dari pejabat di daerah, kalau tingkat kabupaten, tingkat lurah, masyarakat, yang komentarinya semua dokter, profesor, tapi nggak pernah ada di situ, narasi itu akan mentah. Oke. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Jadi saya ingat nih kata Hotman Paris, Oke. Baik. kalau kau mau jadi pengacara, bukan gelarmu semata-mata yang lebih penting, tapi jam terbangmu, Oke. praktekmu. Reputasinya. Kamu ada nggak di Danau Toba? Oke. Sehingga makanya aku bilang, kalau adalah kawanku jadi tokoh adat di sana, Ya. di Toba, Ya. padahal dia cuman SMA, tapi dia ngerti soal musik. Bahkan ada dosen dulu di USU apa di mana, Ya. dia nggak sekolah pendidikan tapi jago musik, jadi nggak pengajar di USU. Oke. Pernah ingat nggak itu? Pernah. Kalau nggak salah. Namanya siapa lupa Lupa saya. Saya pernah dengar. Pernah. Tapi ketika kau sekolah musik mengomentarin itu, apalagi kau nggak sekolah musik ngomentarin itu, itu Rahana Binotoni, SMA doi. Iya. Terus apalah taunya itu? Aku ini sekolah musik di London, sama Van Hopen lagi. Jadi gini maksudku gini. Makanya nggak match, nggak saling mendukung. Kalau di Bali, seniman hebat Bali pasti ada di Bali. Ayo, nih ya contoh. Seniman patung, Iya. Dolorosa Sinaga, Pintor Sirait. Ini dengar nih, Iya. Amrus Natalsya, Iya. Orang-orang Batak ya. orang-orang Batak. Ada di mana? Di Jakarta ya. Karyanya ada di mana? Di Jawa ya. Karyanya dia di Jawa, tapi dilepasnya ke tempat lain. Kalau dia berkarya di Sumatera, di Danau Toba sekitarnya, apa yang terjadi? Masyarakat di sana otomatis ada transformasi ilmu. Oke. Terduplikasi kemampuannya ya. Kemampuannya terduplikasi. Kalau dia nggak ada, orang lain masih bisa bekerja. Baik. Makanya seniman-seniman di Bali itu hebat-hebat. Regenerasinya nggak akan pernah hilang. Tidak putus ya. Bahkan lihat ya, Antonio Blanco, Ya. Lynn Meyer, ya, Ari Smith, ya, terus pelukis-pelukis top dunia yang lainnya, ya, itu ada di Bali. Oke.
mengangkat ini tema-tema. saya dengar karya orang Bali. Cerita Ini Inyoman Nuarte yang IKN. Ini yang IKN nih. Ini pasti mahal, Bang. Ya kalau harga kan relatif lah kalau seni ya. ini pasti mahal ini. Iya. Apa keistimewaan? Oh ini luar biasa ini. Ini kan karyanya Inyoman Nuarte. Saya bikin Garuda Wisnu Kencana. Oke. Saya bikin konten di Binton Sukses. Nanti tonton ya, konten saya Binton Sukses. Harga Nyoman Nuarte itu harusnya sudah 1 triliun satu. Kenapa pelukis misalnya Leonardo da Vinci segini kok bisa sampai 5-6 triliun, bahkan ada yang 7 triliun. Pelukis termahal di dunia sekarang. Iya. Ya, yang dibeli Raja Arab. Maksud saya gini, transformasi ilmu Iya. yang orang Batak yang harusnya dia persembahkan untuk kampung halamannya, dan dari situ dia untuk membuat narasi, publikasi akan lebih nendang dibandingkan dia membuat di mana, terus materialnya juga dapat dari sana, anak-anak sana diberdayakan. Yang kedua, kan orang kalau menulis buku, kalau dia kan hanya dia kan hanya melihat apa buah pikiran dia sendiri. Oke. Tapi yang kan baca ribuan orang. Kalau satu aja udah nggak pro, nggak bagus. Ya. Karena dia nggak pemahamannya. Satu orang aja ngomong itu, bilang, nggak ada itu, nggak ada pun mutunya. Selesai itu, habis. Jadi intinya menurut saya, jauh lebih bagus kalau orang Batak itu juga udah beralih, mulai dari perantauan, ahli-ahli, doktor segala macam tuh, ayolah coba balik ke sana. Saya kan ikut di KMDT ya, Komite Masyarakat Danau Toba, di bidang seni dan budaya. Baik. Saya juga di DPP sama Pak Hendardi Supanji, sama Pak Hendarman Supanji, Komite Seni dan Budaya Nusantara. Saya hanya semata-mata ingin mengembangkan budayanya tadi, budaya dan seninya. Karena bersentuhan dengan budaya itu lebih aman, lebih soft. Hanya budayalah yang bisa membuat orang maju. Coba, kalau saya dulu di BUMN, digabung dengan BUMN lain, di merger, yang sulit bukan mencari orang yang pintar, tapi yang sulit mencari orang yang bisa menyatukan budaya kerja dari latar belakang, background perusahaan yang berbeda, dan sumber daya yang berbeda. Itu pasti punya keahlian ya. Iya. Pertanyaan saya berikutnya, Bang, karena Abang kan sudah singgung tadi pernah bekerja di BUMN, tepatnya di bank ya. Maksudnya, ya. Bang, saya akan bertanya satu hal, karena Ya. Abang saya tahu berkarir lama di bank BUMN. BUMN. Mm-mm. Abang pasti punya pengalaman sebagai seorang Bankir. yang bankir, pengalaman membangun branding, membangun logo, membangun image. Kaitannya dengan orang yang berkarya, apalagi dia aktivis budaya, agar dia sebagai orang yang berkarya dalam karya budaya itu dia terbangun brandingnya, terbangun namanya. Apa yang harus dikerjakan? Ya, jadi di dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya ada dua cara menjual yang efektif. Dan umumnya, satu menjual barang, Ya. satu menjual nama. Jadi, apa bedanya? Ada orang jualan ayam, chicken. Ya. Dan ini ya, pengusaha ayam. Lalu ada seorang YouTuber, Ya. nggak apa-apa, saya sebut Raffi Ahmad Oke. atau yang lain, Ya. YouTuber. Dia membranding namanya. Saya pastikan yang jual barang akan mencari yang jual nama. Ya. Jadi jauh lebih penting sebenarnya ya, Ya. di fase umur-umur 50-an misalnya, itu nama yang dijual dulu, nama baik, budaya menjual reputasi. Oke.
kalau menjual barang ini terus sangat dinamis nih. Handphone terus berkembang, bisa tutup, bisa nggak ada. Ya. Ya kan Pak? Tapi nama orang yang megang ini ada yang mahal dibayar untuk membuat jadi iklan. Kalau nama sudah besar, Ya. otomatis trust udah pasti ada. Pengalaman saya di BUMN, karena namanya udah ratusan tahun dan kepercayaan udah aja, setiap buat produk nyaris sukses semua. Karena budaya mensukseskan, menjaga nama baik itu sudah terus-menerus didoktrin, Ya. menjaga nama baik. Lalu hubungannya dengan menjaga nama dalam kehidupan kita ya. Saya analogikan pertanyaan itu seperti BUMN yang besar itu tadi, Ya. ya, bahwa dia ada di mana-mana dan setiap buka di mana-mana juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam arti image-nya sangat bisa diterima, Ya. karena tujuannya positif, namanya positif. Ya. Kalau lah ini kita bawa misalnya ke kehidupan kita, ke kehidupan orang Batak di Danau Toba, Ya. itu kan budaya. Ya. Budaya kita dulu yang dilihat orang tahun 90-an sampai tahun 2000, kan orang yang gelantungan di Metro Mini, di Kopaja, Sekarang nggak ada lagi Metro Mini, Bang. pencopet, Nggak ada lagi. kan lihat sampai ada ilustrasi aus dompet. Ya. Ya. Budaya itu udah terus melekat. Orang Batak, ya maaf ya, Ya. mohon maaf nih. Dulu waktu saya baru datang Jakarta, naik ada orang masuk rame-rame, hilang dompet kita. Terus kita tahu tuh logatnya pakai apa. Nah, budaya itulah yang saya sedang ingin perbaiki. Agar apa? Bahwa budaya yang tadi yang dianggap orang itu, yang jelek itu tadi, tidak menutupi budaya Batak yang belajar, yang rajin belajar, rajin pendidikan. Kan dua ini. Orang Batak sebenarnya banyak yang mempunyai budaya anak kokido sama orang Diau. Jadi budaya pendidikan aja. Tapi ini bisa hilang, Pak. Ketika ini lebih ditonjolkan, negatif itu selalu memenangkan yang positif. Tetapi apa yang terjadi terakhir-terakhir ini? Udah nggak ada lagi kendaraan itu, Ya. tingkat kriminalitas yang kita konsep tadi itu dalam brand image orang yang negatif akan hilang. Oke. Karena sudah nggak ada kan Pak? Ya benar. Udah naik busway semua. Semua. Ya. Nggak ada lagi Metro Mini. Yang nampak sekarang arenanya Oke. jadi politisi, Oke. jadi pengacara. Ini yang saya maksud nih. Oke, naik. Nah, sekarang itu juga akan berkembang terus Pak. Oke. Budaya itu bisa bergeser ketika orang sudah mengerti paham hukum, Oke. paham politik, semua udah bisa di-download. Yang pertanyaan saya, budaya Batak yang ke depan nanti itu sebenarnya harus berdasarkan apa? Berdasarkan Daliah Natoli itu tadi. Budaya itu udah jauh lebih besar. Sopan santun, budaya ramah tamah, sebenarnya kita yang punya itu Pak. Bang, karena tadi Abang ingatkan saya. Budaya ya, oke. Abang aktivis juga di KMDT ya Bang ya? Ya, Kaitannya dengan bagaimana keramah tamahan kita hadirkan di kawasan Danau Toba itu. Presiden Jokowi berkali-kali mendengungkan agar Danau Toba itu menjadi satu pusat wisatawan Indonesia. 10 pusat wisatawan Indonesia itu adalah prioritasnya satu destinasi prioritas. Ya, premium. Danau Toba. Tetapi faktanya dari 10 ini, Danau Toba hanya nomor 5 dikunjungi Wisatawan, Ya. ya. Apa kira-kira yang membuat harus lagi kita perhatikan keramah tamahan, kemampuan apa lagi yang harus kita beri agar benar-benar memang kita menjadi tempat wisatawan Danau Toba. Jadi gini ya, jangan nanti pemirsa menganggap bahwa saya seorang kolektor apa hubungannya dengan budaya Batak gitu ya. Tadi kan udah Ya, tadi saya aktivis. sampaikan bahwa dengan mengumpulkan kolektor ini di sini banyak koleksi-koleksi foto-foto sejarah, Oke, nanti kita kehidupan explore. orang Batak, buku-buku Batak, ya. Dan yang jauh lebih penting adalah saya saat ini membudayakan orang melihat Danau Toba yang indah. Oke.
saya belum lama dengan KMDT, Komite Masyarakat Danau Toba, di Munas yang ketiga memamerkan pameran lukisan. Oke. Khusus objeknya tentang kehidupan sosial Danau Toba, keindahan Danau Toba, dan patung Kristus itu sudah ada saya bikin tahun 96. Padahal sekarang nggak ada. Saya kan senang kalau kita semua itu kita rancang, bangun, itu tiba-tiba dieksekusi orang, itu bukan berarti buah pikiran kita, walaupun itu dulu ada. Tapi kan kebanggaan bahwa budaya itu sudah mengakar, sudah mulai masif di kalangan kita. Maksudnya si Bia-Bia itu ya Bang ya? Ya, kayak si Kemarin Bia-Bia. saja si Bia-Bia ditutup untuk dituntaskan pembangunan. Iya, Oke. supaya nggak terganggu kan. Iya. Lalu tadi pertanyaannya, budaya apa lagi? Ya. Nah, kalau sopan santun, sebenarnya budaya kita paling beradab sopan santun sebenarnya. Saya pernah di Jawa Tengah, saya pernah di Bandung, saya pernah di Pantura waktu di BUMN. Beberapa kota lainnya, itu kan suku-suku besar. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita selalu bilang, kalau suku lain itu kan sopan-sopan, ramah, tidak menipu dalam harga, tidak menaik-menaikkan, tidak mengambil persautungan persalian, gitu kan. Sebenarnya, kalau pola-pola itu semua di daerah lain juga ada. Ambil keuntungan sekaligus, ada juga. Cuman, nih, yang harga 500 perak atau 5.000 perak dibikin 15.000. Kalau itu di daerah lain, itu nggak terlalu terjadi gejolak. Kalau di kampung kita, 5.000 jadi 7.500, kita bukannya ikut memperbaiki, meredam. Malah kita yang semua memviral-viralkan. Ngerti nggak? Ya. Budaya kita itu tadi. Babel-gabel-gab, mau lalu nanggeleng di babel-gabel-gab, mau luang nebel-gadang di pageleng-geleng persoalan. Itu budayanya. Oke. Jadi maksud saya, itu tadi satu, sopan santun, itu sebenarnya kita punya. Kedua, kebersihan. Kalau ini sebenarnya membuang sampah, itu kan penting tuh, jorok naik. Ya. Daerah lain kemudian tertib. Tapi Harus kan bersih ya. soal kebersihan sebenarnya gampang. Siapkan aja tong sampah di mana-mana. Masyarakat juga tong sampah. Jadi nggak sulit membuang sampah. Kesadaran membuang sampah asal tempatnya disiapkan. Oke. Yang ketiga, ya kemampuan dalam banyak hal ya melayani. Baik. Melayani. Jadi pelayan. Sebenarnya kalau pelayan, kita itu juga orang Batak pasti jadi pelayan. Semua orang Batak jadi pelayan. Ya. Baik di gereja jadi sintua, Ya. Harusnya jadi pelayan. jadi boru pelayan lah. Ya. Unang atong kita besar-besarkan sudedo anak ni raja. Makanya gak maju orang Batak, sudah raja. Karena kita melihat dari sisi rajanya. Coba kita dulu nih orang Batak nih. Jadi kita rubah nih konsep pemikiran kita. Melayani. Semuanya orang Batak melayani. Oke, baik. Sehingga mindset orang Batak kita doktrin, kita tanam terus bahwa orang Batak sebenarnya pelayan. Oke. Sudah dari dulu nenek moyang kita opung tanah jolo. Kalau buktinya apa? Molong ada hula-hula. Apa kata hula-hula? Boru nami. Ya. Nggak usah disuruh pun boru nami. Itu udah jadi pelayan. Udah pasti. Makanya mulai besok konsep dan cara berpikir kita balik-balik dulu lah. Maksudnya kalau ada 5.000 di tempat kita naik harganya, jangan kita ikut memviral-viralkan itu. Baik. Mulai dong jual mahar bada, dot kita bada-badaon. Ai songonon do sia. Nah, Situ jang udah nagadap. HP remandok. Ai mana dang pala maloi makatai. HP rupa saton. Na tuwa koin na si buto manangaha. Ini nggak bisa konsep itu kita ubah. Nggak bijak ya, jadi bertengkar. Oke. Iya, jadi tutut omongan Oke. harus kurang. Jadi sering kita titik omongan bisa lebih, titik uang bisa kurang. Ada ungkapan Batak yang lebih, tapi jadi lupa. Saya pernah buat bukunya bang, ungkapan-ungkapan filosofi Batak semacam begini narasinya. Udeng gado si wadame daripada
sebuah kebenaran. Ini juga agak tergelitik juga kita. Artinya bagaimana kita membawa damai, ya yang benar itu kadang-kala juga menyakitkan gitu. Ya, tapi kan dua hal itu sebenarnya tidak bisa kita bilang mana yang lebih baik. Oke. Tak, kita harus berkonsep dua-duanya itu baik. Oke, baik. Itu yang penting. Jadi kalau udah kita bawa damai, Ya. ya tentunya kebenaran kita bawa. Ya kan? Jangan cuma kita bawa nah toho-tohoi mah, ya kan? Allah. Alai mau lupa itu nah toho-tohoi bedokot tomar dame. Oke. Itulah kuncinya kita membudayakan itu. Ya. Jangan pilihannya jadi satu aja yang positif, satunya enggak positif, entah apa-apa. Baik. Nah, ini maksudku. Nah, Bang, ini ya. abang saya lihat bukan hanya koleksi lukisan, Iya. buku, Ya, ternyata mobil-mobil. Tadi ketika kami masuk di gerbang, sebelah rumah abang itu juga memoles banyak mobil juga ini. Ini di hadapan kita ini ada banyak miniatur ini bang, mobil-mobil sangat Jaguar nih. ya. Ceritakan sedikit. Gini, saya punya bengkel di situ, bengkel pribadi, Oke, khusus untuk saya pribadi. oke. Jadi mobil-mobil langka, mobil-mobil tua saya kumpulin. Ya. Ada Datsun, ada Opel Kapiten, ada Mercy Limousine. Ya banyak lah ya, nanti lihat ya, maksud sebentar boleh. Saya waktu ke Melasti, Di mana Melasti itu di Bali, Oke. ya, pantai Melasti. Oke. Jadi di sana itu ada wedding, ada foto pra-wedding. Jadi dia mobil-mobil gini, ini seperti ini. Apa mobil apa nih bang? Ya mobil-mobil misalnya mau Chevrolet segala macam. Jadi di Melasti itu di Pantai Baru itu ya. Terus di sini pengantin, Oh, calon-calon pengantin foto mobil-mobil klasik. Jadi ada banyak itu keluarga-keluarganya. Terus view-nya itu laut. Saya lihat waktu dia moto dari darat ke laut, itu kelihatan jauh aja. Dan saya pikirkan akan jauh lebih baik kalau itu adanya di Danau Toba, backgroundnya. Karena airnya kan lebih indah, gunungnya lebih ada. Kalau di Bali kan lot bebas, kosong, plong, jadi kayak di blur. oke. Kalau kita moto nanti di sini, dikatakanlah di Tanah Ponggol, Ya. Kelihatan. kan akan kelihatan tuh Totoba dan bukit-bukit Iya. yang di Tele, Nah. bukit-bukit yang di Tao Silalena Bolak. Iya. Makanya saya kumpulkan mobil-mobil klasik. Oh. Nanti ini akan saya bawa semua ke sana di para wisata. Dan ditaruhlah di sana ya untuk. Inilah miniaturnya. Hmm. Ada mobil-mobil yang model sekarang. Kalau mobil gini susah, saya beli mobil yang lain, saya bikin. Ini contohnya. Prototype nih Oke. yang akan kita lakukan. Tapi yang asli-asli banyak. Saya belum melakukan yang palsu, tapi yang asli. Karena seandainya pun tidak dapat asli, nanti saya akan bisa bikin. Tapi yang pasti sampai hari ini semua asli. Jadi saya bisa bayangkan itu, setiap orang mau nikah, saya berharap ada antri di sana untuk foto. Saya udah banyak kota lah di Indonesia ya, saya nggak bicara di luar di Indonesia. Ya. Danau Toba itu nggak ada di tempat lain. Hanya satu-satunya Danau Toba. Jadi bayangkan kalau di Tanah Ponggol, di tepi pantai Danau Toba itu ya, di Tele, nanti orang nikah, belakangnya pinus-pinus, di mobil gini, angin sepoi-sepoi, foto, pas pernikahan dibikin, wah luar biasa. Jadi pertanyaannya, banyak hal yang harus kita contoh dari tempat lain untuk mengoreksi kelemahan kita. Makanya kita mempergunakan selalu dua kaca kelemahan kita dan kelebihan orang lain. Oke. Dua kaca cermin ini
kaca satu untuk kita untuk mengetahui kelemahan kita, dan kaca yang satu untuk kekuatan orang lain. Bagus. Supaya kita melakukan hal-hal yang baru di sana, walaupun tempat lain itu belum tentu baru. Sama pelukis-pelukis Indonesia juga mengadopsi dari Eropa, tetapi karakternya karakter daerah masing-masing. Itu makanya ada itu di sana. Jadi nanti kalau di protap itu PPPT P3T, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. Saya makanya mengambil wakil ketua umum pariwisata dan infrastruktur, supaya nanti ini kalau saya di sana kan saya kembangkan pariwisata di sana. Tidak yang mainstream lagi, tapi kita ambil konsep-konsep yang bisa mendatangkan orang, bisa memberikan dampak pendapatan per kapita buat daerah itu, maupun tingkat tenaga kerja di sisi Karang Taruna dan sebagainya. Itu tuh mengenai ini. Bang, tadi kan sejak awal ketika kita masuk ke perpustakaan Abang ini, puluhan ribu buku sudah diperkenalkan, walau mungkin tidak bisa dijelaskan semua. Lalu lukisan-lukisan tadi, tokoh-tokoh yang hebat di pelukis, pengukir. Lalu tadi koleksi mobil ternyata juga punya bengkel khusus. Untuk itu. Pribadi. Apalagi ya Bang, koleksi ya Bang. Saya dengar juga ada foto-foto yang bersejarah. Ya. Tolong tunjukkan itu Bang. Foto sejarah ya. Jadi yang saya tunjukkan ini mewakili aja ya. Oke. Coba dibaca deh. Ya. Ini Kasih Oktober tunjukan. 1961. Presiden Soekarno dan Presiden Polandia Alexander Tawaski. Oke, ini betul nggak? Coba dibaca lagi. Oke. Inilah klisenya. Ya. Ini klise nih, film. Oh, ini abang dapat dari mana? Kalau pertanyaan dari mana, udah dari mana-mana. nih lihat nih. Betul apa enggak? Jangan-jangan enggak lagi. Oke, ya. Oke. Baik, ini ada Saya koleksi. masukin dulu ya. Oke. 10 September 1961. Belum lahir saya di situ. Ya, saya juga apalagi. Jauh kan? Oke. Presiden Soekarno membuka PON kelima di Bandung, Oke. Jabar. Wah ini PON kelima PON kelima ternyata di Bandung. ada di Bandung. Ya. Ya. Ini klisenya. Oh ini mahal dong Pak. Kalau soal harga saya nggak pernah akan bahas di sini. Lihat, ini agak banyak nih. Ini banyak nih, ya. Jadi negara punya kepentingan sih, Kementerian Olahraga. Ya. Mungkin mereka punya, mungkin juga enggak. Tapi yang pasti pemotonya yang sama, angle yang berbeda, pasti beda. Ini istana Pak Mawati terima Pak Mawati terima International Women Club di istana di provinsi apa ini Bang? Dapiring Mega ya? Saya nggak bakal coba terus. Stop dulu. Mati lagi. Tanggal 8 Agustus 1960 di istana Ibu Pak Mawati terima International Women Club di istana didampingi Megawati Soekarno. Megawati, iya. Tuh, apa buktinya ada? Nih. Apa ini Bu Mega? Betul Bu Mega. Bu Mega tahun 60 umurnya masih anak-anak Iya. berarti. Tanggal 20 Tuh masih remaja. ya. 21 April 1963 Presiden Soekarno membuka konferensi wartawan Asia Tuh. dan Kalian Afrika tuh, di Istora Senayan Jakarta. Wah ini dokumentasi wartawan ini. Tanggal 21 April 1963. tuh. Kan wartawan kan? Iya. Tuh. Banyak banget koleksinya, Bang. Tuh. Apa tuh? Ini di Istana Bogor. Siapa ini? Soekarno juga. Tuh. Baru di Istana Merdeka di Jakarta memberi amanat pada pelantikan Duta Besar Indonesia untuk negara Kamboja, Nepal,
Argentina di tahun April 1965. Yang uniknya, Ya. klise-klise segede ini nih, di mana kita dapat coba? Ini pasti kamera-kamera Iya. canggih di masanya ya. Tuh. Masih bagus itunya klise-nya. Ya. Ya, ya. Jadi itulah ratusan ribu yang kita punya. Berarti bukan hanya nih bang. Ini kecil, kita berangkas, ada lemari khusus, nanti kita kasih tunjuk. Wah ini harus diketahui negara ini. Ah, Negara berkepentingan ini. Bang. iya, negara berkepentingan. Ini kan banyak nih. Iya. Tuh. Jadi contoh yang saya udah cetak, misalnya Ini apa nih yang hitam nih bang? film klisenya. Tuh. Nih, dia menghadiri pameran buku Muhammad Atta, pameran Terus. buku pertama di Indonesia. Tuh, nih, lagi sholat. Nih. Banyak kayak gini nih contohnya. Gitu. Itulah, ya ini boleh di inilah. Ini sebagian kecil ya, nanti saya bawa ya. Oke. Cukup Tuh. cukup bang. Tuh. Ini mungkin diceritakan sedikit ini. Nih dia nih, Presiden Bung Karno mencopet salah satu menteri bercanda kali ya, Wah. ambil kantong. Ini menterinya kan, Bung Karno. Saya jadi teringat dengan Pendeta Gomar dan Daniel Harahap. Saya di tengah, kami duduk bertiga. Pendeta Gomar ambil handphonenya Pendeta Daniel. Dengan rahap. Iya, dia kocar kacir Habib, cari. ya? Iya, sekarang. Dia kocar kacir cari handphonenya. Tahu-taunya Gomar udah bilang gini sama dia ya, kan berteman. Kita tahu lah itu cerita. Jadi Ya, momen ini ya, momennya ya. Ya, itulah. Nanti kalau mau ya, kalau udah masih ada tai-tai, boleh aja nanti kita ke sana. Oke bang, cukup. Terima kasih Oke. lagi kesempatannya. Sip. Demikian sahabat Suara Tapian, pertemuan kami dengan Bang Binton Adap, seorang kolektor yang sangat mencintai dan merawat apa yang dia koleksi di tempat ini.